rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ahlikna bis-salam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap ridha Allah, mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah tidak terasa, memang sih terasa banget ya. Tidak terasa itu mungkin saya. Kalau pian-pian mungkin tidak sangat terasa. Karena apa? Karena mungkin ada pembelajaran, ada menghafal, ada latihan, kemudian ada juga dalam bentuk UTS kemarin ya, ada ujian lisan dan UTS kemarin. Sepanjang saya melihat dari ujian lisan itu alhamdulillah insya Allah tidak ada yang gagal dalam konteksnya. Adapun untuk ujian yang tertulis kemarin, kalau materi yang kita pelajari itu dikuasai, apa yang saya sampaikan juga dikuasai, insya Allah ya, ntar saya matikan dulu wifi-nya. Insya Allah apa yang dipelajari, apa yang kita bahas kemarin, kalau sepanjang saya melihat soal kemarin secara utuh dari awal sampai akhir, insya Allah kawan-kawan bisa menjawabnya. Ya. Nah, tinggal kembali kepada apakah kita teliti atau cermat. Karena banyak sekali soal-soal yang saya lihat itu menjebak ya. menjebak artinya memang tujuan ujian pilihan ganda itu adalah supaya kawan-kawan memilih hal yang dianggap benar padahal tidak benar ya mirip-mirip hoax lah ya. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi ya tergantung individu. Tapi kalau secara cepat saja saya lihat dari awal gitu ya, bahwa kalau kawan-kawan menguasai materi, kawan-kawan menguasai bahan yang kita pelajari, kawan-kawan menguasai dialog, kawan-kawan menguasai teks dan terjemah sebagainya, saya pikir itu gampang sekali ya. Mungkin banyak sekali juga yang setengah jam atau 40 menit udah selesai ya. Tapi ya tadi kembali kepada individu masing-masing, kejelian dan ketelitian. Karena kadang ada juga yang menganggap remeh dengan soal, akhirnya ya keliru juga. Kalau saya membaca soal itu cepat, karena apa? Karena kemarin itu pengen melihat aja, ya pengen melihat soalnya atau apa aja sih gitu kan. Setelah saya lihat teliti, oh gampang aja ternyata. Ya kemudian saya lihat juga bahan-bahan referensinya, oh ternyata kayak gitu-gitu juga soalnya. Udah, maka insya Allah sepanjang pengetahuan kita dan secara cepat kawan-kawan bisa menjawabnya dengan mudah dan baik, gitu aja sih ya. Baik, sebagai ice breaking hari ini, pengantar hari ini saja ya, bahwa dalam bahasa Arab itu tujuan kita selain menguasai teks dan memahami teks juga bisa mendialogkan dalam berbagai macam keadaan. Tapi kembali ke tujuan pembelajaran bahasa Arab kemarin, di antaranya adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran atau tafsir atau hadis atau tafsir hadis yang berhubungan dengan bahasa Arab, dan kawan-kawan bisa memahami mana pola yang baik dan bagaimana terjemahan yang benar. Sehingga itulah tujuan dalam mempelajari bahasa Arab di UIN Antasari ini. Nah, kadang ada berpikir, Pak, ulun Pak lupa Pak kemarin yang tahun kemarin ya, yang tahun kemarin masih ada di web itu masih ada W-nya ya. Jadi kawan-kawan yang tahun kemarin itu masih ada. Kadang saya salah kirim ya. UPB grup berapa dengan grup berapa saya kirim ya. Masih kembali ke kayak tahun kemarin gitu ya. Padahal sudah beda grupnya ya. Cuman ya tadi kadang ada yang curhat, Pak ulun lu udah lupa Pak UPB kemarin Pak. Nah saya bilang bukan masalah lupanya, sering-sering membacanya saja. Baca Quran, pahami, oh ini namanya huruf jar gitu ya. Oh ini namanya huruf zorof, ini terjemahannya amama, ini terjemahannya ya dan sebagainya, fi'in dan sebagainya. Atau hadis gitu, ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada an Abi Hurairah, oh ini ada huruf jarnya gitu ya. Sehingga tanpa dirasakan kawan-kawan itu sebenarnya sudah menyelami lebih dalam tentang bahasa Arab. Nah, itu tujuannya kita mempelajari bahasa Arab di UPB ini gitu ya. Baik, kita lihat teksnya di halaman berapa ini? 49 ya, halaman 49. Baik, di halaman ini terdapat teks yang menyebutkan berbagai macam
jenis makanan kali ya, makanan dan minuman dan sebagainya ya. Yang pertama adalah mufradat. Jadi yang bab keempat ini kita membahas tentang kaifa tu'radatuka fi kulli at'ami fil maqsab ya. Jadi ini ada konteks bagaimana kita mesan, bagaimana kita memilih pilihan menu, ya bagaimana kita mengetahui tentang ya berhubungan dengan makanan dan kafe. Kemudian untuk teorinya menyebutkan huruf-huruf istifham atau kata tanya ya. Begitu juga dengan membedakan antara huruf zai dan huruf jim. Za, ja, ada juga dengan huruf za dan huruf ja penulisannya ya. Nah, yang pertama adalah maqsafun. Maqsafun artinya kafe. Ya. Amilun artinya pelayan. Jadi hari ini jangan ditulis di sini tapi tulis di buku latihan. Kemudian pian tuliskan Arabnya, tuliskan bahasa Indonesianya di sampingnya, gitu ya. Jangan di buku Arabnya, soalnya kalau di bukunya langsung nanti ketika Anda mau mengulang hafalan sudah ada jawabannya, akhirnya ya bukan mengulang namanya, itu namanya membaca teks, nanti khawatir lupa lagi gitu ya. Nah, yang kedua amilun artinya pelayan. Kalau perempuannya amilatun, pelayan perempuan. Ta'amun makanan, ta'amun makanan. Ya. Syarabun minuman, syarabun minuman. Jadi syarabun itu lebih cenderung pada minuman ya. Ruzzun nasi ya. Gampang. Yang selanjutnya samakun, samak artinya ikan, samakun ikan. Khudarun, khudarun sayur-sayuran, khudarun sayur-sayuran. Jadi gitu ya. Jadi kalau konteksnya sayur khudar ya. Dajajatun ikan, dajajatun dajajatun ayam, dajajatun ayam. Ya. Dajajatun ayam. Ya. Qahwatun kopi, syayun teh, labanun susu, asirun jus. Ghadaun makan siang. Muhasibun kasir, thamanun harga, akala yakulu makan. Ini namanya fi'il kata kerja. Hayya'a yuhayyi'u menyiapkan atau mempersiapkan. Syariba yashrabu minum, hajaza yahjizu memesan, dafa'a yadfa'u membayar. Jadi ada akala, ini ada akala yakulu artinya makan. Kemudian ada yang namanya hayya ayuhayyu menyiapkan, syariba yashrabu minum, hajaza yahjizu memesan, dafa'a yadfa'u membayar. Nah, nanti ada teks yang kita pelajari adalah kalimat hal, satu hal. Yang kedua adalah indaka atau indaki jika perempuan, bal akan tetapi, laisa jika dia muzakkar, laisat jika dia muannas. Nanti kita bahas di teks pertemuan besok mungkin ini ya. Al-hiwar Aliyun aina tadhhabu ya Zaid, sa'azhabu ilal maqsafi. Kemana kamu pergi wahai Zaid? Saya akan pergi ke kafe. Madza turid, apa yang kamu inginkan? Uridu an atanawwalal ghada, aku ingin makan siang. Hal satahjizu ta'aman wa syaraban. Sin ini tambahan ya. Sin ini menunjukkan akan nanti definisinya ya. Menunjukkan definisi akan. Hajaza yahjizu menjadi anta tahjizu ya. Jadi ingatkan lagi nanti fi'il madhi itu seperti apa, fi'il mudhari itu seperti apa. Misalnya yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu atau seterusnya. Hajaza yahjizu yahjizu yahjizani yahjizuna tahjizu tahjizani yahjizna tahjizu tahjizani tahjizuna tahjizina tahjizani tahjizna. Makanya ada istilah tahjizi mempersiapkan. Hayya bina, ayo kita, nadhabu kita pergi, ilal maqsab ke kafe ma'an bersama. Hayya bina, yuk kita. Nah itu tadi ya. Jadi kalau polanya hayya bina itu adalah ayo, tapi kalau hayya ayu hayyu itu menyiapkan. Beda dikit ya, beda dikit saja. Maaf.
Itu picik yang paling kanan, jadi tak ke bawah, tak ke atas langsung. Salah klik saya. Oke, lanjut di bagian selanjutnya. Ada hiwar yang di halaman 58 masih. Amil maksab, pelayan KP. Madza turid? Apa yang kamu inginkan? Uridu an ajiza ta'amun wa syaraban hal indaka ruzun wa samakun? Apakah engkau punya beras nasi dan samak? Ikan? Naam, indi ruzun wa samakun. Hal indaka labanun? Apakah engkau mempunyai susu? La, laisa indi bal labanun bal indi kahwatun. Hal indaka syayun? Naam, indi syay. Aku punya teh. Jadi hal indaka, apakah engkau memiliki? Hal, apakah indaka engkau memiliki syayun teh. Idan, ayo ya sekarang kalau begitu nahjizu ruzan, kami akan memesan nasi, wasamakan ikan, wa qahwatan kopi, wasyayan dan teh. Jarsi amin maksab. Tayyib, baik. Sa'uhayyi'u lakuma, aku akan menyiapkan untuk kalian berdua. Nah, silakan. Untuk laki-laki, silakan pian rekam teks ini, 2 hiwar ini dalam voice note setelah nanti jam setengah 8 atau jam 8 boleh lah. Jam setengah 8 mungkin kali ya. Untuk laki-lakinya di sini, ya 2 teks ini baca misalnya gini. Aina tadhabu ya Zaid? Kemana kamu pergi wahai Zaid? Seperti itu. Sa'adhabu ilal maqsab, aku akan pergi ke kafe. Itu aja. Dan saya sebutkan ayat Zaid, tidak usah. Langsung aja baca dan terjemahkan di voice note. Ya, kalau yang di atas tadi tuliskan saja. Ini tuliskan, kemudian terjemahkan di buku latihan pian, kemudian kirimkan nanti di WA group boleh ya. Kemudian yang ini voice note saja. Nanti jam setengah 8, jadi ini lebih awal, ini mungkin kali ya, lebih awal boleh ya. Kemudian untuk wanita atau perempuan atau mu'annas yang ini ya. Ini untuk kawan-kawan yang perempuan, mahasiswi. Aina tadhhabina ya Maimunah? Kamu pergi kemana wahai Maimunah? Sa'adhabu ilal maqsab. Madza turidin? Apa yang kamu cari? Uridu an atanawwal ghada. Sama di atas tadi terjemahannya, cuman bedanya di sini dhamirnya anti, di atas dhamirnya anta ya. Hasatahjizina ta'aman wa syaraban? Apa kamu akan memesan makanan minuman? Naam. Sa'jizu ta'aman wa syaraban hayya bina nadhabu ilal maqsab an hayya bina. Madza turidin? Uridu an ajiza ta'aman wa syaraban wa 'indaka ruzzun wa samakun. Apakah kamu punya nasi dan ikan? Naam, indi ruzzun wa samakun. Sampai paling akhir. Tayyib sa'uhayyi'u lakuma dan seterusnya. Ya, silahkan kawan-kawan ini dibaca teksnya dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ada pun yang ini nanti besok hari saja ya. Kita fokus hari ini kawan-kawan menguasai definisi ini, hafalan ini. Maksapun kafe, amilun pelayan, ta'amun makanan, syarabun minuman, ruzun nasi, samakun ikan, khudarun sayuran, dajajatun ikan ayam, qahwatun kopi, syayun teh, labanun susu, asirun jus gitu. Ghadaun makan siang, muhasibun kasir, samakun menu, akala yakulu makan, hayya ayu hayyu menyiapkan, syariba yashrabu minum, hajaza yahjizu memesan, dafa'a yadfa'u membayar. Nah, seperti itu. Itu cara cepat. Kalau pengen pakai tanda boleh, kalau tidak pakai tanda juga silahkan. Yang penting kawan-kawan bisa ingat apa-apa yang didefinisikan dalam bentuk teks yang ada di dalam kalimat ini ya. Nah, silakan kawan-kawan tuliskan Arabnya dan definisi bahasa Indonesianya apa gitu ya. Untuk PR nanti dulu atau latihan nanti dulu. Pembuka saja dulu hari ini cukup. Silakan kawan-kawan bacakan voice note-nya di WA group, kemudian kirimkan ya. Pakai voice note ya, jangan direkam yang khusus rekaman, tidak, nanti kepanjangan jadi MP4 namanya. Cukup ya kayak tadi aja, cepat aja. Madza turidin? Apa yang kamu inginkan? Uridu an ajiza gitu, cepat aja ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dulu untuk hari ini, ketemu lagi untuk besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.